Shalom Aleichem B'Shem Hamashiach. Kristus di tengah-tengah kita. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Romo Yohanes yang tercinta. Di sini kita akan sedikit bincang-bincang sore, dan tema yang akan dibawakan atau judul yang akan dibawakan pada sore hari ini ya sedikit ngeri-ngeri sedap ya, yaitu berkenaan tentang bunuh diri. Nah, bunuh dirinya itu seperti apa? Apakah benar gak sih bunuh diri itu dalam pandangan gereja ortodoks itu seperti apa? Atau mengapa manusia ada bunuh diri? Atau mulai sejak kapan? Nah, mungkin nanti Romo Yohanes bisa menjelaskan secara garis besarnya dulu. Monggo Romo. Ya, Mas Dopi, atau Sumbangun, kita akan bahas tentang bunuh diri. Untuk melandasi tentang bunuh diri ini, kita harus mengerti tentang Allah Tritunggal. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Mungkin selalu Allah berekstasi dalam dirinya sendiri di dalam roh. Artinya bahwa selalu tinggal meninggali di dalam roh dari kekal sampai kekal. Nah, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Juga mempunyai potensi untuk selalu bergerak dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri, yaitu orang-orang lain. Berarti kalau demikian menunjuk bahwa manusia itu adalah satu esensi di dalam kemanusiaan, sebagaimana halnya yang terjadi di dalam Allah yang berbeda hipostasis, tapi satu esensi di dalam Tuhan. Dikatakan sebagai gambar dan rupa. Berarti kalau demikian manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah menginginkan dan firman yang mengeksekusi. Berarti kalau demikian kehidupan manusia itu berasal dari Allah dan juga milik Allah. Ya, landasan inilah yang menjadikan gereja terkait dengan bunuh diri itu sangat melarang keras. Bahkan dalam pandangan gereja, orang yang bunuh diri itu dilihat dalam dua sisi. Bunuh diri secara sengaja atau bunuh diri tidak disengaja. Bunuh diri secara sengaja adalah bunuh diri yang memang betul-betul ingin melepaskan nyawanya sendiri melalui tangannya sendiri. Nah, tindakan seperti ini adalah merampas hak Allah. Ya, merampas hak Allah. Sehingga gereja dari dulu sampai sekarang sangat antipati dan melarang keras gereja untuk mendoakan orang yang merenggut dirinya sendiri. Teman, sedangkan bunuh diri yang tidak sengaja. Suatu misal orang itu stres, tidak sadar tentang dirinya. Pada waktu dia membunuh diri karena dalam keadaan stres dan tidak sadar akan dirinya, dia boleh disolatkan. Tetapi imam biasanya memanggil dokter untuk dimintai keterangan dan juga keluarganya tentang keberadaan orang ini. Jika dokter itu mengatakan bahwa dia tidak sadar, dia stres, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dan itu didukung oleh keluarganya, keterangan dari dokter tadi, maka bunuh diri yang seperti ini diizinkan untuk disolatkan. Jadi kalau demikian gereja ini tidak serta-merta orang bunuh diri langsung tidak boleh disolatkan, tidak seperti itu, dikaji. Tetapi kalau nyata memang itu sengaja untuk mengakhiri hidupnya, maka orang seperti ini tidak bisa disolatkan.
oleh gereja. Dan gereja tidak mau untuk kait-mengkait dengan orang seperti ini. Jadi bunuh diri ini memang ada aturan di dalam mensoalkan atau tidak terhadap orang yang melakukan hal itu. Mungkin ini paparan yang dapat Romo berikan tentang hal bunuh diri dalam persepsi gereja ortodoks. Begini Romo, tadi ada yang menarik. Romo mengatakan bahwa tidak disengaja bunuh diri yang tidak disengaja itu karena stres. Cuma pada faktanya Romo rata-rata orang yang bunuh diri itu masih mengalami gangguan. Misalnya dia tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan, dia malu, dia stres, dia bingung, dia nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Ya sudah, saya mengakhiri hidup saya, selesai sudah. Lah itu kan katakan seperti ya sudah aku mengakhiri diri. Ini dalam melakukan itu tidak ada pikiran seperti itu. Seperti orang gila itu. Nah ini yang dipandang oleh gereja. Jadi makanya perlu dokter didatangkan dan orang-orang keluarganya diminta keterangan. Orang ini benar-benar gila dan tidak tahu hidupnya. Jadi tidak pernah berpikir seperti itu. Itu yang dimaksud. Berarti dalam bisa digarisbawahi bahwa ketika dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, artinya gereja masih bisa memaklumi Romo. Cuman ada orang yang mengatakan, loh, masa dia tidak tahu apa yang dia lakukan, bahwa bunuh diri itu kan salah atau gimana gitu Romo. Ada pendapat orang seperti itu. Memang seperti itu, tetapi faktanya kan para iman, makanya dokter itu perlu, mereka keluarga itu perlu. Orang ini betul-betul tidak tahu hidupnya, bahkan suatu misal makan aja nggak tahu apa yang harus dimakan dan lain sebagainya. Yang jelas dia lupa apapun tentang hidupnya. Dia hasil melakukan hal seperti itu. Oke? Terus begini Romo, bagaimana ketika ada kasus orang itu tahu dia bunuh diri itu tidak bagus, tapi dia diberi pilihan. Kalau enggak dia diberi pilihan untuk bunuh, dia terpaksa karena paksaan, gitu loh. Itu bagaimana Romo? Kayak dulu kan, seperti contoh kasus Romo, ada zaman dulu orang karena menurut aturan perintah harus mati dengan cara bunuh diri. Nah, jika itu terjadi pada saat ini gimana Romo? Dan kedua, bagaimana bila bunuh diri itu terjadi pada perang Romo? Seperti itu. Saya tahu kan, yang dimaksud di sini adalah tidak sadar, tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang seperti itu tetap bunuh diri, tidak akan disolatkan. Walaupun dipaksa Romo. Iya, tidak bisa. Kalau dengan perang bagaimana Romo? Itu kasusnya beda. Itu kan bukan bunuh diri untuk membela negara dalam arti untuk menghabiskan musuh. Kan beda dengan bunuh diri. Kita harus membedakan antara case to case. Oke Romo. Nah, jika seperti itu, tadi ketika kita berbicara, Romo berbicara bunuh diri itu bisa disolatkan. Kemungkinan Romo, ini kan ada orang menanyakan, kalau bunuh diri seperti itu bisa disolatkan atau didoakan, kira-kira dia diterima nggak Romo? Itu hak prerogatif Allah. Tetapi kalau berdasarkan tentang apa yang dilakukan oleh gereja, dan kita tahu bahwa nyawa itu adalah hak Allah, maka dengan melepas nyawanya sendiri, dengan tangannya sendiri, tentu saja terpisah dari Allah, dan gereja lepas tanggung jawab terhadap orang itu, makanya tidak disolatkan. Masalah masuk dari surga atau tidak, diterima tidak, itu hak Allah. Gitu. Terus kalau misalnya ada beberapa kejadian Romo, kayak ada artis-artis yang meninggal karena ternyata meninggalnya overdosis. Itu apakah sadar atau enggak? Itu masuk tidak? Itu sadar lah, dia memulai dengan meminum obat-obatan kok. Dia tahu kalau minum obat terlalu over itu akibatnya kan parah. Oh, itu masuk dalam hitungan sadar Mo? Sadar. Oke, siap. Berarti artinya ketika memang benar-benar dia tidak tahu sama sekali yang dia lakukan. Tidak ada apa-apa. Lalu bagaimana kalau kata orang, kasihan ya kita doakan yang terbaik bagi dirinya. Nah itu
Ya silahkan doa aja, tetapi masalah itu kena program kepala, tapi gereja sebagai komunitas orang percaya itu tidak akan mendoakan untuk orang hidup. Kalau pribadi, absolut. Tetapi dalam konteks gereja, gereja tidak akan mensolatkan. Ya dua-dua maka. Lalu Kak, ada kisah Romo, ada sebelum orang bunuh diri itu dia doa dulu, Tuhan maafkan saya kalau saya harus membunuh diri saya sendiri. Itu konyol namanya mas. Dan itu memang kejadian itu gimana Romo? Ya tetap, Allah kan tahu, ada orang itu kan tahu. Dan makanya dikatakan dokter bunuh dirinya apa, itu kan tahu kan. Nah waras juga mungkin disolatkan tuh mas. Nah itu fungsinya dokter dan keluarganya ya. Jadi itu harus diinvestigasi Romo ya? Investigasi. Baik Romo. Baik Romo, artinya kita sudah jelas bahwa bunuh diri itu yang disengaja itu ciri-cirinya seperti apa, dan kembali lagi Romo, berarti ketika ada orang bunuh diri tetap harus ada investigasi dari pihak kedokteran secara ilmiah maupun keluarganya Romo. Itu cara yang paling baik Romo ya. Itulah yang dilakukan gereja dan urusan besar. Oke, siap. Artinya bukan berarti gereja Pertama berpunishment enggak, tetap dalam kehati-hatian mengambil sikap terhadap orang yang bunuh diri. Nah, kira-kira Romo ada gak Romo? Maksudnya gini, bukan Anda ya. Biasanya ada pendapat orang Kristen, ya kalau soal bunuh diri ya sudah, itu dosanya dia. Itu kan kesembronoan, gereja kan tidak sembrono. Apalagi seorang imam. Ya kan? Kita seperti itu kan. Baik Romo, kalau demikian terima kasih Romo atas penjelasannya. Mungkin ada sedikit penutup Romo kira-kira mengenai tentang bagaimana kita memahami mengenai bunuh diri ini Romo. Jadi jelasnya bunuh diri ini harus dilihat dari dua sisi, yaitu sengaja atau tidak. Jika bunuh diri memang disengaja atau orang itu betul-betul secara sengaja ingin menghilangkan nyawanya dengan tangan tersebut, tidak akan disolatkan. Tetapi jika tidak disengaja terus mati, maka perlu adanya, apalagi dalam kondisi sudah diketahui orang ini sudah tidak tahu apa itu berbuat, maka perlu mendatangkan dokter dan konsultasi dengan keluarganya, sehingga gereja akan mengambil keputusan itu disolatkan atau tidak. Baik, terima kasih banyak Romo atas penjelasannya mengenai bunuh diri dalam pemahaman teologi gereja ortodoks. Baik para pemirsa semuanya, kita telah mendengarkan pemaparan singkat dari Romo Yohanes. Nantikan juga pemaparan berikutnya mengenai judul-judul yang lain yang cukup menarik dan tetap menarik yang bisa kita pelajari dari gereja ortodoks ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita. Amin.